Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya, pencinta kitab kuning yang selalu setia menyimak channel Adul YS, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalam alal Arba'in An-Nawawiyah, karangan Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi. Alhamdulillah, ini lanjutan dari hadis kelima. Satu hadis lebih kurang 3 kali baca. Ini bagian keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Nah, ini di sebelumnya wal nuraji. Sebelumnya beliau, karena hadis ini bersumber dari Sayyidatina Aisyah, beliau menjelaskan sedikit tentang fadilah, keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wal narji' ilal kalami alal hadis. Hendaklah kita kembali kepada berbicara terhadap hadis. Hadis man ahdasa fi amrina fanaqulu, maka kami berkata. Qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul dalam hadis di atas? Man ahdasa, barang siapa yang mengadakan ia. Apa arti ahdasa? Ahdasa mengadakan sesuatu yang baru. Ai atta bi syai'in lam yakun maujudan. Artinya mendatangkan ia dengan sesuatu yang belum pernah ada, yang tidak ada yaitu yang maujud pada zaman Nabi. Sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi kemudian dilakukan sekarang, itu namanya ahdasa. Nah, jadi sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi maksudnya berkenaan dengan agama atau dengan urusan dunia. Ini terjadi masalah di sini. Kita lihat aja dulu. Wahwal musamma bil bid'ah. Dianya syai'in lam yakun maujudan fi zamanin Nabi, itulah yang dinamakan dengan bid'ah. Qauluhu fi amrina, ay fi dinina wa syar'ina. Nabi menyatakan man ahdasa fi amrina. Berarti amrina jelas menunjukkan tentang urusan agama, bukan urusan dunia. Mengadakan ia sesuatu yang baru pada urusan kami, ay fi dinina, pada agama kami, wa syar'ina, syariat kami. Berarti tidak boleh kita katakan kalau ada yang menyatakan misalkan ini bid'ah. Oh, mobil juga bid'ah misalkan. Kan sering kita dengar mobil juga bid'ah karena di zaman Nabi nggak ada bid'ah. Tidak. Ternyata urusan bid'ah itu khusus berkenaan dengan fi dinina. Kalau dalam kitab majelis ini beliau menjelaskan amrina itu maksudnya dinina, urusan kami, wa syar'ina, syariat kami, bukan urusan duniawi. Wa yutlaqu 'ala sya', dan diitlakkan akan dianya amri di atas sya', urusan. Arti amri ada juga perkara. Wa minhu wa ma amru fir'aun nabi rasyid. Wa minhu, sebahagian darinya penggunaan amru bermakna sya'an. Itu ayat wa ma amru fir'aun, tidaklah perkara Fir'aun, tidaklah urusan Fir'aun, tidaklah sya'an Fir'aun itu birasyid, dalam ayat kan. Udah. Kemudian qauluhu haza, bermula ucapan Nabi haza isyaratun ila ma dzukira min dinin Nabi. Itu mengisyarahkan kepada ma yang disebutkan akan dianya ma dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sya'nihi, dan sya'annya Nabi. Jadi beliau menyatakan man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngada ia sesuatu yang baru yang belum ada pada zamanku, fi dinina hadza, pada urusanku ini, pada agamaku yang ini. Jadi hadza isyarah kepada agama. Qauluhu ma laisa minhu, dia mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada ia darinya agama. Apa maksud bukan dari agama? Bi ayyuna fihi wala yastanadu ila syai'in min adillati syara', dengan bahwa menafikan ia sesuatu akan agama. Dia mengadakan sesuatu yang bukan dari agama. Sesuatu itu yang baru malah menafikan agama. Wala yastanadu,
dan tidak bersandar ianya sesuatu yang baru tadi kepada sesuatu dari dalil agama. Kalau sesuatu itu yang baru tapi ada dalil lain yang mendukung, berarti bukan bid'ah. Jadi bid'ah terbatas kepada perkara yang menyangkut dengan urusan agama. Hal itu belum pernah ada pada zaman Nabi, kemudian tidak didukung oleh dalil agama. Kalau ada dalil ya bukan bid'ah. Jadi kita perlu hati-hati juga, nggak boleh sembarangan itu bid'ah. Apakah kita sudah mencari semua dalil-dalilnya sehingga kita yakin nggak ada dalil makanya kita sebut bid'ah. Nah, jadi hanya ulama lah, para tokoh lah yang berhak, karena mereka paham, dia yang berhak menyatakan, bukan berhak sih, yang boleh berijtihad lah menyatakan bahwa sesuatu itu bid'ah atau bukan. Qauluhu fahuwa raddun, bermula ucapan Nabi fahuwa raddun, raddun masdar. Apa arti raddun? Ay mardudun. Maka dia hanya sesuatu itu mardud, yang ditolak, enggak diterima. Wa ma'nahu annahu batilun la yu'taddu bih. Bermula maknanya mardud itu bahwa sungguhnya sesuatu itu batil tadi. Batil. La yu'taddu bihi, tidak diperhitungkan dengannya, bahkan bisa-bisa berdosa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan. Sampai dalam satu riwayat bagi Imam Muslim itu tulisannya man amila amalan. Barang siapa yang beramal ia akan satu amal. Ahdasahu, mengadakan ia akannya amal. Ahdasahu huwa, mengadakan akannya amal oleh dia. Au ghairuhu, atau oleh selainnya dia. Ini lagi. Kadang kita beralasan begini. Man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengadakan ia akan sesuatu dari agama kami. Mengadakan, ia membuat. Dia yang pertama kali membuat. Sehingga orang kadang ada yang protes, kenapa kamu melakukan bid'ah? Oh, ini bukan bid'ah, kan ini udah dilakukan oleh orang-orang dahulu sebelum saya. Saya cuma mengikutinya. Hadis di atas itu tidak bisa menolak ucapan orang seperti itu. Hadis ini bisa. Nah, jadi kata Nabi, man amila amalan, barang siapa yang beramal ia akan satu amalan. Artinya ahdasahu huwa au ghairuh, baik membuat akannya perkara oleh dia atau oleh lainnya. Baik dia pembuat bid'ah pertama atau dia cuma pengikut bid'ah. Yang berbuat bid'ah orang lain, dia mengikuti doang. Dua-duanya tertolak. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim ini. Man amila amalan laisa amruna, mengadakan ia satu amal yang tidak laisa alaihi, kemana alaihinya? Laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya perkara itu urusan kami, perintah kami. Bagaimana maksud laisa alaihi, ini ada alaihi ketinggalan, laisa alaihi amruna, tidak ada di atasnya urusan itu amruna. Apa maksudnya? La yarji'u ila dalili syar'ina, tidak kembali ia urusan kepada dalil syariat kami. Maksudnya perbuatan itu tidak didukung oleh dalil-dalil syarak. Fahuwa raddun, maka dianya amalan itu tertolak. Mardudun. Kama marah, sebagaimana yang telah lalu. Jadi raddun masdar bermakna isim maf'ul, mardud. Wa fi hadhir riwayati raddun, raddun ala man fa'ala su'an qailan annahu. Sabit dalam ini riwayat Imam Muslim itu penolakan kepada orang-orang yang memperbuat ia akan satu keburukan, hal keadaan ia itu berkata, innahu, sesungguhnya seseorang itu lam yuhdis, tidak mengadakan ia ma fa'alahu, akan apa yang telah memperbuat ia akannya. Wa inna ghairahu sabaqahu bihi, hanya saja sesungguhnya selainnya orang itu telah mendahului ia akannya bihi, dengannya perkara. Seperti tadi saya katakan di atas. Jadi hadis tadi riwayat Imam Muslim menolak terhadap orang yang menyatakan, bukan saya yang pertama sekali melakukan hal ini, saya mengikuti ayah saya, kakek saya, segala macam. Semuanya dibantah. Ketika dia menyatakan lam yuhdis, dia tidak mengadakan akan apa yang telah memperbuat ia akannya. Sesungguhnya selainnya lah telah mendahului ia selain akannya dengannya perkara, tetap mardud. Wa fihi bayanun annahu la farqa baina ayyakuna muhdisan lima fa'alahu aw masbukan bih. Sampai dalamnya hadis itu ada penjelasan bahwa sungguhnya hal wasyi itu la farqa. Tidak ada perbedaan antara bahwa ada ia itu yang muhdis, ada ianya seseorang itu dia yang pertama sekali membuat bagi apa yang telah memperbuat ia akannya. Aw masbukan, atau bahwa ada ianya seseorang itu didahulukan dengannya mafa'alah,
baik dia pelaku utama atau dia cuma mengikuti orang lain, sama-sama ditolak. Jadi man amila amalan berarti umum. Melakukan satu amal, baik amal itu dia yang pertama kali membuatnya atau dia mengikuti orang lain. Idz kullu fi'lin lam yakun ala amrina bisyara' fa fa'iluhu asimun. Karena bermula setiap perbuatan yang tidak ada ianya perbuatan di atas urusan kami atau di atas perintah kami bisyara' dengan agama, fa fa'iluhu maka bermula pelakunya perkara itu berdosa. Jadi setiap perbuatan yang tidak didasari oleh anjuran agama, urusan agama, tapi tidak diperintahkan, itu pelakunya dosa malah. Berarti agama itu nggak boleh dibuat-buat. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi SAW, man ahdasa hadasan. Barang siapa yang mengadakan ia akan satu ahdasa hadasan. Ini ahdasa kita artikan seperti di atas, ata bi amrin. Man ahdasa hadasan. Barang siapa ia yang mengadakan ia akan satu perbuatan, au awa muhdisan, atau memberi tempat ia muhdisan. Awa apa maksudnya? Awa muhdisan, memberi tempat ia akan si muhdis, pelaku bid'ah. Fa alaihi la'natullah, maka sabit di atasnya orang itu laknat Allah. Laknat Allah. Makanya ini memang kita dianjurkan menghindar berteman dengan ahlul bid'ah. Tapi harus jelas bid'ahnya, jangan sembarangan nuduh bid'ah kayak tadi. Pelajari dulu benar enggak dia bid'ah, kalau bukan apa bukan. Kalau benar memang jangan berteman dengan ahlul bid'ah, takut bid'ahnya mempengaruhi kita. Wa dakhala fi ma yatanawaluhul hadisul uqudul fasidah wal hukmu ma'al jahli wal juru. Masuk pada ma yang dicakupi akannya ma oleh hadis. Masuk pada ma yang mencakup akannya ma oleh hadis. Oleh apa masuk? Oleh al-uqud, fa'il dakhala. Oleh segala macam akad-akad yang fasid. Wal hukmu, dan oleh menghukum ma'al jahli bersama bodoh. Wal juru, dan aniaya, zalim. Jadi masuk dalam hadis tadi berbagai macam akad. Akad-akad fasid yang tidak ada pada zaman Nabi. Akad-akad jual beli yang tidak lengkap syarat rukunnya, terlarang. Kemudian hukum bersama jahil. Kita bodoh nggak paham tapi mengeluarkan hukum. Ini bid'ah. Karena zaman dulu yang boleh berfatwa itu orang yang paham. Kalau kita nggak paham hukum kemudian memberi fatwa, sama seperti kita nggak paham bid'ah tapi suka nuduh orang lain pelaku bid'ah. Justru kitalah pelaku bid'ah pertama. Karena kita suka membid'ahkan bukan berdasarkan ilmu. Ini kita bid'ah. Ya, makanya kita jangan sok-sok juga ngomong tentang bid'ah kalau nggak paham bid'ah. Jadi kita sendiri yang pelaku bid'ah. Waljur, aniaya, zalim. Zalim itu bid'ah. Karena zaman dulu Nabi tidak menganjurkan. Kezaliman itu bukan bagian dari agama. Agama justru melarang kezaliman. Ketika kita melakukan kezaliman, nah ini bid'ah. Wa nahu zalik, dan seumpama demikian mimma la yuwafiqu syar'a, dari hal-hal yang tidak muwafaqat dia akan syara'. Faidatun. Nah. Faidatun, faedah. Qasama ibnu Abdissalam al-hawadisa ilal ahkamil khamsah. Telah membagi oleh Ibnu Abdissalam akan hawadis, akan perkara-perkara yang baru kepada hukum yang 5. Jadi Ibnu Abdissalam ini Izzu bin Abdissalam. Al-Iz bin Abdissalam ini Sultanul Ulama, pengarang kitab Syajaratul Ma'arif. Jadi menurut beliau justru membagi semua hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi kepada 5. Ada 5 hukum bid'ah menurut beliau. Faqala, maka berkata ya beliau, al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula bid'ah jadi ini berarti jumlah mu'taradah. Bermula bid'ah itu wajib. Jadi ada bid'ah yang wajib, wajibatun. Ini wajibatun khabar bid'ah kelihatannya. Al bid'atu wajibatun wa sunnatun nanti. Al bid'atu wajibatun wa sunnah. Mana lagi? Kita baca dulu. Berkata ianya beliau, bermula bid'ah. Ini fi'lu. Apa itu bid'ah? Dianya bid'ah. Kita jadikan khabar nih. Khabar mubtada mahdzuf. Dianya bid'ah itu fi'lu ma. Atau langsung khabar nggak apa-apa. Jadi khabarnya 2. Bermula bid'ah itu memperbuat sesuatu yang tidak dimaklumkan akan dianya pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu wajib. Jadi bid'ah yaitu melakukan sesuatu yang belum ada pada masa Rasul. Ada bid'ah yang wajib.
Kata'allumin nahwi, seperti mempelajari nahwu. Ini mempelajari nahwu menurut beliau masuk dalam kategori agama. Karena dengan Quran itu bahasa Arab. Tentunya baru kita bisa paham Quran, harus paham nahwu. Nah, berarti Quran kan agama. Nah, jadi nahwu juga menyangkut dengan urusan agama. Nah, jadi mempelajari nahwu itu wajib kata beliau. Seperti wajib, misalnya ada bid'ah wajib seperti mempelajari nahwu. Walaupun ini wajib kifayah nanti dengan dilakukan oleh sebagian orang, yang lain terlepas. Qagharibil kitab wa sunnah wa nahwihima mimma tawaqqafu fahmu syariah alaih. Nah, seperti mempelajari nahwu, gharibil kitab, mempelajari yang susah-susah dari kitab. Yang gharib, yang aneh-aneh, yang susah, ayat-ayat tertentu yang kita nggak paham, ya harus paham. Wa sunnah, dan seperti yang gharib dari sunnah dan seumpama keduanya, daripada mama yang terhentilah oleh memahami syariah di atasnya hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Syariah nggak bisa dipahami tanpa memahami hal tersebut jadi wajib, karena memahami syariat wajib. Ya, kemudian wa muharramatun, ada juga bid'ah yang haram. Mana contohnya? Kamadzhabil qadariyah wal jabariyah, seperti madhab qadariyah dan jabariyah. Qadariyah ini orang yang menetapkan manusia itu punya kudrah. Jabariyah ini orang yang menetapkan semuanya diperbuat oleh Allah. Manusia itu makhluk yang terpaksa, seperti wayang yang dikendalikan oleh Allah. Wal mujassimah, dan seperti mujassimah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis, dan seterusnya. Wa mandubah, dan ada bid'ah yang mandub, sunnah, kaihdasir ribati wal madaris. Ribat ni jamak. Kaihdasir ribati wal madaris, seperti membuat pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, balai pengajian. Nah, itu sunnah, itu mempelajari agama. Wa bina'il kanatiri, dan seperti membangun jembatan-jembatan. Ini tapi urusan dunia. Jadi amrina. Wa bina'il kanatir, seperti membangun jembatan-jembatan. Wa kulli ihsanin lam yu'had fil asril awal, dan segala macam kebaikan yang tidak dimaklumkan ia pada masa yang pertama. Hal-hal yang baik yang tidak ada pada masa Nabi, ketika dilakukan dan tidak bertentangan dengan agama, masuk di dalam dalil umum. Karena kebaikan kan harus diperintahkan. Al-Quran memerintahkan kita melakukan kebaikan. Itu bukan bid'ah. Wa makruhah, dan ada juga bid'ah yang makruh. Makruhatun kita atas kepada wajibatun. Kazukhrufil masajid, seperti menghias masjid-masjid. Masjid sekarang kan mewah, hiasannya, tulisan segala macam. Makruh. Karena zaman dulu Nabi masjid biasa aja. Wa tazwikil masahif, seperti menghias Al-Qur'an Al-Karim. Wa mubahah, dan ada juga bid'ah yang mubah. Kal musafahah akbar salati subuh. Boleh-boleh seperti berjabat tangan sesudah sholat subuh dan asar. Nah, ini kan banyak yang bilang kalau ini bid'ah. Ternyata enggak bid'ah. Bersalaman itu secara umum dianjurkan. Secara umum ketika muslim bertemu muslim, sunnah malah berjabat tangan. Adapun di waktu yang lain, sesudah sholat misalkan, kan kita udah pernah bertemu sebelumnya sesudah sholat, kemudian berjabat tangan, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Kalau musafah, seperti berjabat tangan sesudah sholat subuh dan asar. Wa tawasu'i fil ma'kali wal masyrabi wal malbas, dan seperti berluas-luas dalam makan, banyak minum, beli pakaian yang bagus-bagus, ya boleh-boleh aja. Wa ghairi zalik, dan lain-lain. Wa alam anna fi hadzal hadisil hasu 'alal ittiba'i wat tahdhiri minal ibtida'. Ketahui olehmu saudaraku bahwa sungguh dalam ini hadis itu al-hasu, ada anjuran, alal ittiba, kepada mengikuti Nabi, wat tahzir, dan dalam hadis itu ada at-tahzir. At-tahziru kita antah kepada al-hasu. Wah, sungguh dalam hadis ini at-tahzir, ada larangan, mewanti-wanti, mengingatkan supaya kita menghindari bid'ah, mewaspadai dari ibtida, membuat bid'ah. Waqila, dan dikatakan orang, auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam la tujalis ahlal hawa fayuhaddisu fi qalbika ma lam yakun. Allah pernah berkata kepada Nabi Musa, telah mewahyukan oleh Allah. Ini dalil ini enggak disebutkan di mana ya, qila. Jadi kita harus cari lagi yang mengatakan itu siapa.
telah mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, la tujalis ahlal hawa, janganlah engkau duduk-duduk, janganlah engkau berteman duduk-duduk akan ahlil hawa, maksudnya orang yang mengikuti hawa nafsu, fayuhaddisu atau fayuhdisu fi qalbik, maka mereka akan mengadakan, menimbulkan dalam hatimu sesuatu yang tidak ada ia. Sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian engkau duduk dengan mereka, mereka suka cerita segala macam, akhirnya masuklah syubhat dalam hatimu. Jadi lam yakun ini kelihatan fi'il tam, bukan fi'il nakis. Fayuhdisu fi qalbika ma lam yakun, ay ma lam yujad. Mereka akan menimbulkan dalam hatimu sesuatu yang belum didapatkan akan dia. Faqala Sahlu bin Abdillah, berkatalah oleh Sahal bin Abdillah, mandahana mubtadi'an salabahullahu halawatas sunan. Barang siapa yang bermudahanah ia. Jadi bermudahanah maksudnya berteman, pura-pura enggak apa-apalah. Enggak apa-apa, dia pelaku bid'ah ya biarin dia pelaku bid'ah. Kita berteman aja, itu namanya mudahanah. Cuek. Bukan cuek terhadap ahli bid'ah. Cuek terhadap bid'ahnya. Kita biasa aja sama dia, namanya mudahanah. Mandahana, barang siapa yang bermudahanah ia akan pelaku bid'ah, salabahullah, niscaya menghilangkan akannya oleh Allah akan kemanisan sunnah, yang efeknya akibatnya karena dia udah sering bersama bid'ah, akhirnya dia hilang, nggak bisa lagi merasakan manisnya mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi. Wa qala Daqqaq, berkatalah oleh Ad-Daqqaq, manistahana bi adabin min adabil Islam uqiba bi hirmanis sunnah. Barang siapa yang menyepelekan ia dengan satu adab dari adab Islam. Kita suka menyepelekan adab. Adab itu kan bagian dari sunnah Nabi. Kita menyepelekannya. Kita ngambil yang wajib-wajib saja. Yang sunnah kita tinggalkan. Kita sepelekan misalkan. Manistahana. Barang siapa yang menyepelekan ia dengan satu adab dari adab-adab Islam. Uqiba. Niscaya disiksa ia. Birhiman sunnah. Dengan keharaman sunnah. Artinya adab tadi yang di bawah sunnah, katakanlah adab. Kita menyepelekannya, akhirnya menyebabkan kita diharamkan sunnah. Maksud diharamkan sunnah, kita nggak tergerak untuk melakukan sunnah. Lama-lama yang wajib pun kita tinggalkan. Wa man taraka sunnah uqiba bihirmanil fardhaini. Barang siapa yang meninggalkan ia akan sunnah, niscaya dihukum akan dia dengan diharamkan fardu. Akhirnya terjerumus kepada suka meninggalkan fardu. Wa mistahana bil faraidi qayyadallahu lahu mubtadi'an. Barang siapa yang menyepelekan ia dengan fardu, qayyadallah, niscaya menarik oleh Allah untuknya mubtadi'an, seorang ahli bid'ah, yadhkuru indahu batilan, yang akan menyebutkan ianya si mubtadi' di sisinya akan satu kebatilan, fayuqi'u fi qalbi syubha, maka menjatuhkan ianya si mubtadi' dalam hatinya seseorang tadi akan satu syubha. Kalau kita udah mulai menyepelekan yang fardu, maka Allah kirim kepada kita seorang ahli bid'ah. Kita lebih cenderung kepada mendengar ceramah-ceramah pelaku bid'ah. Qayyadallah, menarik oleh Allah untuknya seorang ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu menyebutkan di sisinya akan kebatilan. Dia cerita kebatilan-kebatilan. Fayuqi'u, menjatuhkan dia dalam hatinya akan syubhat, sehingga hati kita penuh ragu. Akhirnya agama pun kita tinggalkan. Apalah agama ini enggak benar. Itu gara-gara awalnya menyepelekan adab. Wa fil hadis, dalam satu hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menyukai ia akan sunnahku, niscaya maka sungguh telah mencintai ia akan aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai ia akan aku, ada ia bersamaku dalam surga. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ini dalam ayat alam surat Jum'ah juga ada, Nabi mengajarkan kepada kamu akan kitab, akan hikmah. Apa arti hikmah? Innal hikmata hiya sunnah. Sesungguhnya hikmah itulah sunnah. Begitu dalam tafsir. 5 menit. Yuhka an Ahmad bin Hanbal, dihikayahkan orang dari Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an qala, berkata ianya Ahmad bin Hanbal, kuntu yauman ma'a jama'atin, adalah aku pada suatu hari, yauman darah, adalah aku pada suatu hari itu sabit bersama satu jamaah. Fa yatajarraduna wa yadkhulunal ma, maka mereka telanjang, fa yatajarradun, mereka telanjang, fa yadkhulunal ma, mereka pun masuk ke dalam air. Fasta'maltu hadis Rasulullah, maka aku mengamalkan akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yadkhulul hamama illa bima'zarin. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat,
maka tidak masuk ia. Atau fala yadkhul, jangan masuk ia akan kamar mandi. Hammam ini pemandian umum ya. Maka tidak masuk ia akan pemandian umum illa bimi'zarin, kecuali dengan pakai kain sarung. Maksudnya jangan telanjang lah. Ya, sementara tadi ada beberapa orang yang telanjang kata beliau. Beliau mengamalkan hadis Nabi. Falam atajarrat, maka aku pun tidak bertelanjang. Ya, kemudian apa yang terjadi sesudah beliau mengamalkan hadis Nabi? Faraitu tilkal lailah fil manami qailan. Maka aku melihat pada demikian malam dalam mimpi qailan, akan seorang yang berkata. Jadi beliau tidur malam bermimpi. Faraitu, maka aku lihat pada malam itu fil manami dalam tidur qailan, akan seorang yang berkata. Maf'ul ra'aitu kedua. Yaqulu li, berkata ianya seseorang bagiku, ibsyir ya Ahmad, bergembiralah kamu wahai Ahmad. Fa innallaha ghafara laka, sesungguhnya Allah itu telah mengampuni ia bagimu bisti'mali sunnah, dengan sebab mengamalkan sunnah. Fakultu, maka aku berkata, man anta, siapa engkau? Faqala, maka berkata ia Jibril. Ini dalam mimpi, nggak apa-apa kalau lihat malaikat dalam mimpi, tapi kalau bukan dalam mimpi nggak boleh percaya. Nah, kecuali melihat malaikat bukan dalam bentuknya yang asli. Faqala, maka berkata ianya seseorang yang berkata tadi, oh Jibril, ana Jibril, saya Jibril. Waqad ja'alakallahu imaman yuqtada bih, sungguh telah menjadikan akan engkau oleh Allah akan sebagai imam yang diikuti orang dengan engkau. Nah, ini kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal mengamalkan sunnah Nabi. Sedikit lagi sampai khatimah. Wa yuhka, dan dihikayahkan orang an ba'dihim aydan, dihikayahkan orang dari sebahagian mereka pula, annahu qala, wa sungguhnya Ahmad bin Hambal berkata ia, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Faqultu lahu, maka aku berkata baginya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asa an tashfa'ali, mudah-mudahan bahwa engkau memberi syafaat bagiku. Faqala li, maka Rasul berkata bagiku, qad syafa'tu laka, aku telah memberi syafaat kepadamu wahai Ahmad. Qultu mata, aku berkata kapan ya Rasul? Qala, berkata ianya Nabi, minal yaumil ladzi ahyaita fihi sunnati, mulai dari hari yang telah engkau hidupkan dalamnya hari akan sunnahku. Jadi faedahnya apa? Menghidupkan sunnah Nabi, mendapatkan syafaat Nabi. Mulai dari hari yang telah engkau hidupkan dalamnya hari akan sunnahku, qad kanat umitat, yang sungguh telah ada yang sunnah itu dimatikan orang karena sunnah. Pada hari ketika orang-orang mematikan sunnahku, engkau menghidupkan sunnahku, mulai dari hari itu syafaatku sudah berlaku kepadamu. Qala Ibnu Abbasin, berkatalah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ata 'alan nasi amun illa ahdasu fihi bid'ah. Kata Ibnu Abbas, tidak datanglah kepada manusia oleh satu tahun kecuali mereka mengadakan dalamnya tahun akan satu bid'ah. Artinya makin hari makin bid'ah makin banyak. Nah, sekarang udah 1400 tahun. Berarti udah ada 1400 bid'ah. Kalau setiap tahun ada satu bid'ah. Wa amatu fihi sunnah. Nah, tidak datanglah kepada manusia oleh satu tahun kecuali mereka mengadakan dalamnya akan satu bid'ah. Wa amatu fihi sunnah, mereka matikan dalamnya tahun akan satu sunnah. Hatta tahyal bid'atu wa tamutas sunnah, hingga hiduplah oleh bid'ah, matilah sunnah. Hingga yang paling umum dilakukan orang bid'ah dan bid'ah. Wa fil hadis, dalam hadis, man masya ila sahibi bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa berjalan ia, masya berjalan kaki, atau arti masya sebenarnya berjalan kaki, tapi enggak harus berjalan kaki. Boleh naik mobil, pesawat. Man masya ila sahibi bid'ah. Barang siapa yang berjalan ia kepada sahib bid'ah, dia datang mengunjungi pelaku bid'ah, faqad a'ana ala hadmil Islam, maka dia sungguh telah membantu kepada merobohkan Islam. Pelaku bid'ah dianggap merusak Islam. Kita datang kepada pelaku bid'ah walaupun seorang tokoh, nah, jadi kita dianggap telah ikut ambil andil dalam merusak agama ini. Fayajibu ala man mannallahu alaihi bil ittiba, maka wajiblah kepada orang yang telah memberi karunia oleh Allah kepadanya dengan ittiba. Apa wajib? Ayyajtaniba sabila dawil ibtida, bahwa menjauhi ia akan jalan pelaku bid'ah. Jadi an yajtaniba fa'il yajibu, wajib kepada orang-orang yang telah memberi karunia oleh Allah kepadanya dengan ittiba, oleh bahwa meninggalkan ia akan jalan orang-orang yang melakukan bid'ah. Orang-orang yang punya berilmu, paham sunnah, ikuti sunnah, jangan mengikuti bid'ah. Wa ayyakifa ma'al kitab wa sunnah wal ijma',
wajiblah kepadanya bahwa berhenti ia bersama kitab. Berhenti bersama kitab selalu, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan Quran, sunnah, dan ijma. Nah, ini baru selamat. Sampai di sini. Sekali lagi insya Allah khatam ini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.